Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning insight dari topik ke-6 di materi zona 7 pendidikan seksualitas kelas Bunda Sayang batch 6 Institut Ibu Profesional. Yuk kita simak. Topik Parade Live kali ini adalah tentang pengaruh media digital terhadap pemahaman seksualitas. Kita lihat dulu ya, apa sih pengertian media digital itu? Media digital itu adalah media yang tersaji secara online di internet. Itu pengertiannya. Bisa berupa teks, foto, video, dan suara. Media digital ini juga merupakan sarana komunikasi. Contoh media digital yang sudah lumrah kita ketahui adalah email, mailing list, blog, website, apalagi sosial media, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Contoh lainnya misalnya software, video digital, game digital, game online, lalu video game, dan audio digital, majalah digital. Ada banyak sekali contohnya. Oh ya, pemahaman seksualitas itu apa? Sudah kita bahas tentang apa itu fitrah seksualitas. Singkatnya adalah seksualitas itu adalah bagaimana cara seseorang berpikir, merasa, bersikap atau berperilaku sesuai dengan gender biologinya atau sesuai dengan jenis kelaminnya. Seksualitas ini mencakup dimensi yang sangat luas dibandingkan dengan seks karena dia mencakup dimensi biologis, sosial, psikologis, dan budaya. Nah, pada pemaparan di Parade Live disebutkan bahwa media digital ini bisa menjadi hantu bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena fenomena yang merebak adalah meluasnya pengaruh pornografi dan kejahatan seksual yang menggunakan sarana media digital. Hasil survei menunjukkan bahwa golongan usia yang paling banyak menggunakan internet adalah golongan rentang usia 15 sampai 19 tahun. Sementara menurut survei dari Top 10 Review yang merupakan data di Republika tahun 2018, dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara 10 terbesar yang mengakses materi-materi pornografi lewat internet. Data lain dari hasil riset Bunda Eli Risman dan kawan-kawan pada tahun 2009, 36% anak mendapatkan informasi tentang pornografi dari kamar tidurnya sendiri dan 18% dari warung internet, 12% dari rumah temannya. Data ini sungguh sangat membuat kita miris karena selain ancaman pornografi lewat media digital yang begitu besar, di dalam pun kita mendapatkan fenomena bahwa negara Indonesia ini termasuk negara ketiga sebagai negara fatherless country atau negara tanpa ayah. Maksudnya ayah tidak hadir di rumah memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap anak. Ayah tidak menjadi role model bagi anak. Ayah abai dan lalai dalam mendidik anak. Kita sudah tahu bahwa masa kanak-kanak adalah masa bermain dan media digital banyak menawarkan game online dan ini menjadi salah satu ancaman untuk keluarga
Kenapa? Karena game-game yang bahkan diklaim sebagai memiliki konten pendidikan ternyata tidak, secara riset ternyata tidak membuktikan atau tidak melalui riset, tidak melalui pengembangan yang sesuai untuk menunjukkan bahwa game tersebut merupakan game yang layak untuk anak-anak atau layak untuk disebut sebagai game pendidikan anak. Ancaman dari penggunaan gadget kepada anak usia dini juga antara lain membuat kualitas tidur anak berkurang. Anak yang dekat dengan gawai berkurang sekitar 28%, waktu tidurnya, kualitas tidurnya menjadi tidak bagus. Dan anak yang dekat dengan televisi, yang tidur dengan televisi juga membuat kualitas tidurnya berkurang sekitar 18%. Sebetulnya gadget ini adalah media yang netral, merupakan perangkat keras yang netral, tergantung siapa penggunanya dan digunakan untuk apa. Begitu juga media digital, dia bisa memiliki dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Dampak positifnya antara lain mendukung aspek akademis. Ya, seperti sekarang ini anak-anak school from home dan mereka mengakses materi lewat YouTube misalnya atau lewat website Khan Academy dan media pendidikan online lainnya yang menyediakan berbagai informasi tentang pendidikan atau berbagai informasi tentang pelajaran-pelajaran di sekolah. Terus anak juga bisa mendapatkan kosakata yang banyak lewat media digital, lewat internet, lewat televisi. Anak juga bisa mengetahui perkembangan teknologi terbaru. Dan media digital yang digunakan sebagai hiburan juga bisa mengurangi stres. Itu adalah beberapa dampak positif dari media digital. Kalau dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ya salah satunya adalah membuat anak menjadi kecanduan dan juga ada resiko obesitas karena anak tidak bergerak. Asik 24 jam atau lebih dari 2 jam menggunakan gadget untuk mengakses media digital. Dan jika anak lebih dari 3 jam, anak menjadi kekurangan waktu untuk bersosialisasi. Kemampuan bersosialisasinya menjadi berkurang. Padahal untuk anak usia 7-15 tahun, sosialisasi itu sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan fitrahnya. Dan juga media digital ini lewat gadget memiliki ancaman radiasi. Yaitu banyak yang tahu ya apa itu radiasinya seperti apa. Dan yang terakhir, dampak negatif dari media digital yang sangat terasa berbahaya adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual antara lain adalah dengan konten-konten pornografi yang bisa diakses secara bebas oleh anak. Orang tua perlu tahu modus-modus eksploitasi seksual apa saja yang dilakukan oleh predator seksual anak di media digital. Antara lain adalah Child Sexual Abuse Material atau CSEM, yaitu materi yang mengandung kekerasan seksual dan juga perekrutan anak untuk dieksploitasi secara seksual. Juga ada grooming online untuk anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual anak, sexting. Jadi setelah grooming, setelah dibuat terpesona, baru diadakan macam japri gitu untuk merayu anak-anak dengan konten-konten seksual lewat teks. Juga ada sextortion
Juga ada siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak. Mengerikan banget ya bunda, ayah bunda. Jadi apa sih yang perlu dilakukan oleh orang tua agar media digital ini lebih banyak dampak positif yang kita ambilnya ketimbang anak kita mendapatkan dampak negatif? Salah satunya adalah kita bijaksana dalam memberikan gadget. Ya kalau kata Bu Eli Risman, ya masa sih anak balita dikasih gadget dengan internetnya gitu ya, dengan akses untuk mendapatkan dengan akses internet. Jadi bagaimana sikap orang tua dalam menghadapi fenomena atau dampak negatif dari media digital sehingga anak tidak mendapatkan pemahaman yang salah tentang seksualitasnya. Ya, kembali kepada materi-materi sebelumnya di video yang sebelum ini tentang bagaimana peran orang tua untuk mendidik fitrah seksualitas anak. Ya, kita menggunakan itu. Kita menggunakan pendidikan berbasis fitrah, termasuk salah satunya mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Salah satunya adalah fitrah seksualitas. Bagaimana mendidik fitrah seksualitasnya? Itu sangat tergantung dari bagaimana ayah dan ibunya, orang tua menyambut fitrah peran keayahan yang sejati dan fitrah peran keibuannya yang sejati. Jika ini digunakan, insya Allah anak akan mampu melindungi diri dari kekerasan seksual dan pornografi lewat media digital. Saya yakin betul dengan itu. Dan dalam pemaparan di topik ke-6 ini juga dikatakan bahwa salah satu cara pendidikan seks yang bisa dilakukan menurut seorang ulama kontemporer yaitu Abdullah Nasih Ulwan pada tahun berapa itu ya? Tahun berapa ya? Pada tahun 1979 dikatakan bahwa cara pendidikan seks itu adalah ada dengan 3 langkah. Langkah yang pertama adalah penyadaran, yang kedua adalah peringatan, dan yang ketiga adalah ikatan. Penyadaran itu bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, terutama yang perempuan, untuk terbiasa melindungi kemaluannya, terbiasa menjaga kemaluannya, terbiasa menutup aurat dengan kesadaran dari dalam, tidak menggunakan pakaian-pakaian seksi jika keluar rumah. Lalu ketika sudah ada proses penyadaran, baru melakukan langkah selanjutnya yaitu peringatan. Setelah di usia 7 tahun kita bisa memberikan sedikit-sedikit pelajaran tentang fikih, sedikit pelajaran tentang fikih, tentang bab toharoh, bagaimana menjaga kemaluan, bagaimana membersihkan kemaluan, dan juga kita bisa mulai dari usia 7 tahun itu diperkenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pendidikan seksual. Salah satunya adalah di surat An-Nur tentang bagaimana seorang perempuan harus menutup aurat dan bagaimana seorang laki-laki harus menutup aurat, bagaimana seorang perempuan dan laki-laki harus menjaga pandangannya. Seperti itu. Untuk saya sendiri, saya melakukannya seperti itu. Ketika anak saya berusia 11 tahun dan itu dia belum haid, menginjak 12 tahun, hampir menginjak 12 tahun dan dia belum haid, dia
kebetulan saya dan anak sulung saya itu cukup dekat, jadi dia merasa nyaman untuk berbicara tentang apapun, dan dia bercerita bahwa dia sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Dan disitulah saya mulai mengatakan tentang kamu sekarang sudah hafal Al-Quran sampai surat keberapa? Oh, belum sampai An-Nur ya. Nih, kalau surat An-Nur udah bisa kan kamu bacanya. Nah, di situ coba dibuka surat An-Nur, yuk kita buka sama-sama. Nah, kita buka sama-sama surat An-Nur di ayat 31. Bagaimana kita seharusnya seorang perempuan muslim, seorang perempuan mukmin bersikap jika menghadapi gejolak hormonal seperti rasa suka terhadap lawan jenis. Oh, ternyata harus menjaga pandangan ya Maya. Iya, harus menjaga pandangan seperti itu. Ini perintah Allah, bukan apa kata mama, ini perintah Allah. Jika kamu memang beriman kepada Allah, kamu yakin akan adanya hari akhir, bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban. Jika kamu ingin kita berkumpul kembali di surga bersama-sama, terutama bersama Rasulullah, ya maka kita mengikuti apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran tentang aturan bergaul dengan lawan jenis. Begitu sih kalau pengalaman saya. Dan alhamdulillah memang ketertarikan terhadap lawan jenis itu pasti ada, dan alhamdulillah juga anak sulung saya ini dia bercerita bebas saja gitu, aman dan merasa nyaman saja bercerita kalau misalnya dia naksir siapa. Dan sekarang ini kami sedang membahas tentang bab nikah. Karena usianya sudah 16 tahun, saya sudah bilang kalau dia sesungguhnya sudah siap untuk menjadi istri. Tapi dia sendiri bilang saya belum mau dulu, seperti itu. Jadi ya kita sering-sering membahas tentang bab nikah, bagaimana pernikahan, bagaimana itu jima yang sesuai dengan syariat agama. Lalu juga ya yang paling dia senangi adalah prosesi pernikahan, tentu saja. Tapi kita biasanya bahas tentang apa itu khitbah. Dan asiknya lagi kalau di sini di Mesir ini ada budaya tentang bagaimana prosesi pernikahan itu ada macam-macam, ada khutubah lah, ada macam-macam sebelum jafaf, sebelum walimatul urs, seperti itu. Dan prosesnya itu agak unik gitu, agak unik, dan tapi tetap bisa menjaga, melindungi anak-anak, melindungi seseorang, melindungi kehormatan perempuan, seperti itu. Jadi ya kami biasa membahas masalah itu. Tapi yang paling saya tekankan adalah bagaimana kedewasaan si sulung saya ini untuk bisa nantinya kelak bisa menyambut peran keibuannya yang sejati, bisa menjadi istri yang enak dipandang mata oleh suaminya, dan menjadi ibu yang penuh cinta dan kasih sayang buat anak-anaknya. Ya, mungkin itu saja learning insight yang bisa saya sampaikan dari topik pengaruh media digital terhadap pemahaman seksualitas. Ya, jadi penting banget ya untuk melakukan pendidikan sesuai fitrah. Dan itu saya yakini sekali. Kita mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Rahmatia Bakri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.